kelas 5 tingkat sekolah dasar dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat. Ya, berikut ini adalah panduan untuk mengerjakan buku tematik di rumah. Kita bertemu kembali dalam tema 8, subtema yang ke-1, pembelajaran yang ketiga untuk tingkat sekolah dasar kelas 5. Nah, nanti setiap bacaan yang ada harus dibaca ya. Jangan dilewatkan supaya memahami ini dibaca ya. Kemudian bacaan rumah betang uluk palin dibaca juga. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Silahkan dibaca nanti. Kemudian ini juga dibaca. Lalu ini tidak usah harus diskusi, tapi sendiri saja jawablah pertanyaan berikut ini dengan berdiskusi, tanpa diskusi ya, sendiri. 1. Ceritakanlah secara singkat peristiwa pada teks rumah betang ulung palin. Nah, ceritakan secara singkat artinya setelah kamu baca-baca, baru kamu cerita ulang lagi. Ya, setelah dibaca, dicerita ulang, tidak harus sama dengan persis ya, tidak harus persis ya. Kalau mirip ya. Jadi sebagian diambil, seingatnya saja, tidak harus persis sama. Nah, diceritakan ulang ya. Ceritakanlah secara singkat. Nah, secara singkat. Oke, kemudian yang nomor 2. Nomor 2, apa keunikan unik rumah betang? Keunikannya apa? Kamu sebutkan ya. Keunikan itu adalah ciri khasnya ya. Dia khusus beda dengan rumah adat lainnya. Dia hanya milik sendiri, ciri uniknya sendiri gitu ya. Kemudian apa keunikan rumah adat di daerahmu? Misalnya di daerahmu apa nama rumah adatnya, sebutkan kelebihannya, keunikannya yang berbeda dengan, tentu berbeda dengan rumah adat-adat daerah Nusantara lainnya. Nah, boleh kamu sebutkan lagi. Ya, nah seperti ini contohnya, menceritakan ulang lagi ya, rumah betang palin. Kemudian keunikannya seperti ini. Nah, ukuran-ukurannya, biliknya berapa, bentuknya seperti apa, lokasinya seperti apa, dan sebagainya. Nah, inilah untuk pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. Nah, untuk nomor 3 itu harus sesuai daerahnya saja. Silakan ya. Daerah kita misalnya di daerah Banten, apa nama rumah adatnya, ceritakan keunikannya. Misalnya nanti boleh kita masukkan misalnya rumah adat Baduy misalnya. Nah, ceritakan keunikannya seperti apa, punya apa, ini. Ukurannya boleh. Cara membuat rumahnya seperti apa, dan sebagainya. Nanti bisa di googling ya, di internet. Kamu sebutkan satu persatu sampai 5. Oke, paham ya? Kita lanjut. Nah, ini silakan dibaca lagi. Kemudian bacaan yang berjudul Keragaman Budaya Bangsa Indonesia. Baca lagi supaya literasi kita bertambah dan wawasan semakin bertambah juga. Oke, dibaca. Dibaca rumah adat daerah. Oke, daerahnya di mana? Dibaca lagi, dibaca siswa ya. Kemudian pakaian adat. Baca nih nama pakaian adat daerah asal. Misalnya
Nama pakaian adat Ele Balang, daerah Aceh, Ulos, Sumatera Utara, dan seterusnya. Ya, dibaca. Kemudian kesenian daerah, ya, kita sangat kaya ya. Tiap daerah punya kesenian daerah, rumah adat, busananya. Nah, ini tarian-tarian. Ya, di Banten nih ada tari merak, tari cokek. Oke. Nah, kemudian ayo bermain peran. Kamu telah mengetahui keberagaman budaya di Indonesia. Keberagaman ini tentu diperlukan sikap toleransi di antara masyarakat Indonesia. Sikap apa yang dapat kalian terapkan dalam keberagaman budaya masyarakat Indonesia? Belah naskah drama pendek, sikap toleransi lalu mainkan naskah. Ya, ini buatan sendiri harusnya ya. Naskah drama pendek. Membuat naskah drama pendek berarti membuat seperti dialog ya. Ini suasananya. Nih suasananya atau latar di sebuah pagi di halaman sebuah rumah. Denny nampak sedang menunggu Iqbal. Nah, Denny sedang menunggu. Nah, seperti ini. Ini contoh saja seperti ini. Untuk membuat drama pendek atau singkat. Boleh kamu buat cerita kamu sendiri. Tidak harus sama. Oke. Kemudian dibaca lagi. Jenis usaha mengolah sumber daya alam. Nah, ini baca lagi. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, paragraf 5, dan 6. Kemudian melaksanakan tugas melalui mengamati. Amatilah aktivitas penduduk sekitarmu. Amati penduduk sekitarmu, lingkungan kita yang memanfaatkan sumber daya alam. Lakukan bersama kelompokmu, buatlah laporan dengan contoh berikut. Nah, ini contoh nomor 1, jenis usaha, kebun sayur. Sumber daya alam yang digunakan, tanah pekarangan. Hasil usaha, ada bayam, tomat, kacang panjang, dan lain-lain. Manfaat, bahan pangan keluarga dan untuk dijual. Bisa misalnya ternak ayam, sumber dayanya tanah pekarangan, hasil usaha daging dan telur, manfaat kebutuhan protein, pertanian, ternak lele, ternak ikan mas, dan lain-lain masih banyak. Harus sesuai dengan alam atau usaha, jenis usaha yang ada di sekitar rumah kita. Jangan yang tidak ada ditulis. Harus sesuai dengan apa yang ada ya. Baiklah, seperti itu pedoman petunjuk cara mempelajari pembelajaran yang ketiga ini. Semoga bisa mengerti dan memahami pelajaran kita hari ini. Sampai ketemu kembali dalam video berikutnya.